Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat subscriber penonton channel saya yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian berada dalam keadaan sehat lahir, sehat batin. Amin ya robbal alamin, lancar rezekinya dan dipermudahkan dalam segala urusan dunia, urusan akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasinya dari ibu kota. Ada apa saja problem-problem di ibu kota. Ini di sini ada dari channelnya Reply Harun. Reply Harun sangat lentur, membawa ilmu hukumnya sangat bagus sekali. Beda dengan siapa itu? Adalah yang mulia. Di sini ada judulnya seperti ini. Peradilan sesat, tanda tanya, tanda seru, bukan pembuktian tapi sengaja jebak tipe Roy, tanda tanya, tanda seru, Profesor Henry bedah UU ITE. Nah, disitu betul ini. Masyarakat awam pun sudah paham. Ternyata UU ITE itu untuk hacker, khusus untuk hacker ya. Tetapi kok ada pasal di situ, ini sudah kezoliman yang sangat luar biasa. Ingin memenjarakan anak bangsa dengan pasal-pasal seperti itu. Video ini membahas polemik hukum terkait kasus Roy Suryo dan Dr. Tipa yang ditersangkakan atas dugaan pelanggaran UU ITE. Berikut adalah ringkasan poin-poin utamanya. Analisis hukum Profesor Henry Subiakto. Pasal yang tidak relevan. Profesor Henry menegaskan bahwa penggunaan pasal-pasal tertentu seperti pasal 32 ayat 1 mengubah informasi elektronik dan pasal 35 manipulasi data dalam kasus ini tidak masuk akal. Ketiadaan alat bukti. Menurutnya untuk menjerat seseorang dengan pasal-pasal computer crime tersebut harus ada bukti digital forensik yang menunjukkan perubahan pada informasi elektronik milik pelapor. Dalam hal ini diduga milik Pak Jokowi. Namun dalam kasus ini bukti tersebut dianggap tidak ada atau tidak valid. Betul sekali. Tidak ada yang diubah-ubah dan masih bisa diakses. Semoga pra peradilan 1, 2, 3 dan seterusnya Roy Suryo bisa memenangkannya. Amin ya robbal alamin. Ketidaksesuaian pasal 28 ayat 2 pasal ujaran kebencian berbasis sara ini dianggap tidak relevan karena isu ijazah yang dipermasalahkan tidak berkaitan dengan perbedaan ras, suku atau agama. Betul juga ini, tidak mempermasalahkan suku, ras atau agamanya. Kritik terhadap proses hukum P21 yang dipaksakan, adanya glorifikasi mengenai status P21 dianggap sebagai bentuk tekanan atau pesanan, bukan murni penegakan hukum. Peradilan sesat. Reply Harun dan Prof Henry khawatir bahwa proses ini mengarah pada kriminalisasi atau killing the messenger. Daripada pembuktian fakta sebenarnya mengenai ijazah, mereka menduga kasus ini bisa menjadi pengalihan isu terhadap masalah ekonomi atau politik yang lebih besar. Betul sekali ya. Pentingnya independensi. Mereka menekankan bahwa kasus ini seharusnya tidak disidangkan jika hanya untuk membungkam kritik dan mendesak agar negara presiden bersikap bijak agar tidak terjadi penzaliman hukum. Ya, persidangan ijazah. Tetapi kok yang dibahas UU ITE, ras, suku, agama, bukan itu yang dibahas itu. Aduh, gimana sih? Pembuktian ijazah. Rusak negeri hukum ini. Hukum di Indonesia rusak kalau seperti ini ya. Alhamdulillah masih ada orang-orang yang peduli. Alhamdulillah.
seperti Repli Harun, Pak Ugroseno, Abdul Gopur Sang Aji sangat peduli tentang ini, dan lain banyak yang lainnya. Tidak saya sebutkan satu-satu ya, karena banyak juga mereka yang peduli dengan kasus ini. Justru kasus ini kasus terbesar yang harus diungkap daripada kasus Jampinsus. Cuman masalah itu ya biasa kayak gitu malah. Kesimpulan podcast ini menyimpulkan bahwa proses hukum yang sedang berjalan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tipa cacat secara substansi karena menggunakan pasal yang tidak relevan dengan fakta peristiwanya, sehingga berpotensi menciptakan preseden hukum yang buruk. Mengapa pasal 28 UU ITE dianggap tidak relevan? Lagi-lagi undang-undang ITE ya. Menurut Prof. Henry Subiakto, pasal 28 ayat 2 UU ITE dianggap tidak relevan dalam kasus Dr. Tipa dan Roy Suryo karena pasal tersebut merupakan delik material yang memerlukan pembuktian adanya tindakan menghasut atau menyebarkan kebencian berdasarkan syarat ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau fisik. Selain itu, pembicara menekankan bahwa isu yang dipermasalahkan dalam kasus ini terkait dengan polemik ijazah yang mana tidak mengandung unsur kebencian atau permusuhan terhadap golongan-golongan yang dilindungi dalam pasal tersebut. Nah, pertanyaannya seperti ini, bagaimana hukumnya kalau yang menggunakan pasal undang-undang ITE itu tidak terbukti atau mau dipaksakan juga tidak terbukti? Bagaimana hukumnya itu? Apa ada timbal baliknya seperti itu? Tidak tahu ya, apakah ada denda? Ya mudah-mudahan ya, karena pasal itu 8-12 tahun loh hukumannya. Ngeri sekali ya, sesama anak bangsa melaporkan pakai undang-undang yang membagongkan. Cuman bertanya menganalisa data-data yang sudah ada di media sosial secara lengkap dan sampai sekarang masih bisa diakses. Bukan mengambil, bukan mencuri data, flash disk, apa-apa itu, bukan. Ini murni yang sudah ditampilkan oleh Dian Sandi, yang diteliti oleh Dr. Tipa dan Mas Roy Suryo. Tetapi kenapa kalian memakai penyidik ya, dalam artian memakai undang-undang ITE? Apa mau bikin membungkam, mau bikin jerak? Tidak tahu ya. Silakan. Kalau menurut saya ya kayaknya mau agar jerak gitu. Mengapa penahanan Roy dan Tipa dibilang zalim? Menurut pendapat dalam video tersebut, proses hukum dan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tipa dianggap zalim dan merupakan kriminalisasi karena beberapa alasan utama. Penggunaan pasal yang tidak relevan. Profesor Henry Subiakto menegaskan bahwa penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE seperti pasal 32 ayat 1 mengubah informasi elektronik. Mengubah informasi elektronik, apa yang diubahnya? Tidak ada. Dan pasal 35 manipulasi data tidak relevan dengan peristiwa yang terjadi karena tidak ada alat bukti digital forensik yang valid terkait perubahan data milik pelapor. Tidak ada yang dirubah sama sekali. Ketidaksesuaian substansi kasus ini dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena isu yang dipermasalahkan ijazah tidak berkaitan dengan unsur-unsur dalam pasal yang dituduhkan, seperti ujaran kebencian berbasis sara atau kejahatan komputer yang sesungguhnya. Ini Pak Henry ini satu tim dalam membuat undang-undang ITE sama KRM T Mas Suryo Rojo, Mas Roy Suryo noto di Projo Kanjeng Raden Mas. Tapi ada yang menganalisa bahwa ini keturunannya istilahnya darah biru ya, keturunannya darah biru, mungkin ada rasa dendam atau gimana kepada KRMT. Pola kriminalisasi killing the messenger. Pembicara berpendapat bahwa kasus ini hanyalah bentuk killing the messenger atau upaya membungkam pihak yang kritis, di mana
Penegakan hukum digunakan sebagai instrumen tekanan atau pesanan. Ancaman hukumannya berat. Penggunaan pasal-pasal berat dengan ancaman hukuman penjara yang tinggi 6 hingga 12 tahun dipandang sebagai langkah sewenang-wenang yang sengaja dilakukan hanya agar tersangka bisa ditahan, bukan untuk menegakkan keadilan yang sebenarnya. Potensi pengalihan isu, terdapat kekhawatiran bahwa proses hukum ini dipaksakan untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah ekonomi atau isu politik yang lebih besar. Wallahu a'lam. Tetapi masih ada dekat sekali dengan penelitian itu, sangkaan seperti itu dekat sekali. Dekat sekali. Mudah-mudahan bangsa ini bisa kembali ke jalannya yang benar, hukum bisa lembut, maksudnya bisa memberikan kehangatan kepada warga masyarakat. Silakan hukum digunakan sebaik-baiknya, hukum gunakan setegak-tegaknya, dan hukum bukan untuk ditakuti tetapi untuk ditaati. Terima kasih, sekian dulu. Silakan yang mau ke channelnya Refli Harun langsung saja. Sangat keren, cadas. Kalau saya belajar konten dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.